Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat. Pada kesempatan yang baik ini kita mencoba untuk mengkaji, membahas seputar fikih keluarga karena salah satu konsen dari Kementerian Agama yang ditugaskan kepada penyuluh agama Islam yaitu adalah bagaimana masyarakat kita ini tercerahkan tentang keluarga sakinah ya, atau biasa kita dengar dengan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah begitu. Nah, diantaranya adalah menguatkan seputar fikih keluarga. Mengapa penting? Diantaranya karena dan bersifat tematik, saya rasa yaitu adalah kita mengangkat satu tema khusus yang menurut kita penting untuk dibahas, sehingga pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai mengenai tentang filosofi atau dasar-dasar tentang adanya perkawinan dan konsekuensi yang ditimbulkan dari adanya perkawinan itu. Nah, para pemirsa yang budiman, secara umum adalah khitab Allah, tuntutan Allah itu ada tolabul fi'li, ada tolabut tarkih ya. Ada tuntutan untuk dilaksanakan, ada tuntutan untuk ditinggalkan. Bila mana tuntutan untuk melaksanakan ini didasari kepada dalil yang memang sudah qat'iyud dilalah, sudah pasti, maka nanti bisa melahirkan hukum fardu atau wajib ya. Tetapi bila ghairul lazim, maka nanti bisa melahirkan hukum sunnah. Dan sebaliknya, kalau tuntutan untuk meninggalkan itu didasarkan kepada dalil yang sudah qat'i ya, sudah lazim, maka nanti akan melahirkan hukum haram ya atau hadar. Kemudian kalau ghairul lazim, maka nanti melahirkan hukum makruh. Kalau di antara dua-duanya berbentuk mubah, halal atau jaiz. Nah, ini yang disebut dengan ahkamul khams ya, 5 hukum begitu. Ada juga yang memasukkan tentang fasid dan sahih ya. Nah, yang pada ujungnya, pada akhirnya hukum ini bermuara kepada maslahatul ummah. Yang ingin dicapai dari ketetapan hukum ini adalah menjamin masyarakat ya secara umum itu mendapatkan kemaslahatan kebaikan di dalam kehidupannya. Nah, dengan cara apa? Tentu dengan cara jalbul masoleh wa darul mafasid, yaitu adalah menarik kebaikan, menghasilkan kebaikan dan menolak segala yang dapat menimbulkan kerusakan. Nah, sehingga pengaturan ya melalui hukum itu yaitu ada hukum fardu, ada hukum yang haram begitu, ada yang wajib kita laksanakan, ada yang wajib untuk kita tinggalkan. Itu dalam rangka adalah menarik kebaikan dan menolak kemudaratan atau kerusakan. Sehingga kalau kita menjalani ketaatan ya berupa mengerjakan perintah, pasti ada kebaikan yang akan ditimbulkan. Sebaliknya kalau kita meninggalkan keburukan, pasti juga ada kebaikan yang didapatkan. Tapi kalau kita menabrak, menerobos yang sudah dilarang itu, maka nanti akan ada konsekuensi yang besar maupun kecil yang akan kembali kepada diri kita. Nah, pada intinya adalah seperti itu, bahwasannya khitab Allah baik tolabul fi'li maupun tolabut tarki itu adalah demi atau menghasilkan maslahatul ummah, darul jalbul masoleh atau darul mafasid begitu. Nah, termasuk dalam masalah perkawinan, kita tahu bahwa tugas kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah dan juga sebagai khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi ini yang ditugaskan untuk mengoptimalkan peran dari sumber daya alam yang ada ini
berdasarkan kepada kemaslahatan secara umum, tidak berdasarkan kepada kepentingan si pihak, apalagi hanya untuk kepentingan kelompok atau keinginan-keinginan pribadi yang dampaknya begitu besar. Sehingga di antara konsen dari Kementerian Agama itu adalah ekoteologi, ya ekologi, teologi, ilmu yang membahas tentang relasi antara alam semesta dengan umat manusia. Dan ini dalam teologi termasuk dalam ajaran di dalam agama Islam bahwa kita itu harus ramah terhadap alam semesta, ramah terhadap manusia, ramah terhadap lingkungan kita, begitu, karena itu nanti akan ada timbal baliknya kepada diri kita sendiri. Menjadi khalifah di muka bumi ini, para pemirsa ya, kadang-kadang antara umur manusia dengan umur alam semesta itu tidak berbanding lurus. Jadi umur manusia itu mabaina sittin wa sab'in, sekitar 60 dan 70 tahun, kadang-kadang juga kurang dari umur itu, kadang-kadang juga lebih, dan kadang-kadang yang lebih itu juga merepotkan kepada yang lainnya. Nah, sehingga umur alam semesta ini jauh lebih lama, bahkan sampai yaumul qiyamah. Maka bagaimana solusinya? Solusinya adalah harus ada reproduksi berkelanjutan, yaitu menjamin adanya keturunan secara berkelanjutan. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah adanya lembaga yang mengatur untuk melegalisasi relasi antara laki-laki dan perempuan. Nah, di dalam Islam itu disebut dengan perkawinan atau pernikahan. Jadi status dari perkawinan dan pernikahan itu adalah untuk melegalisasi relasi laki-laki dan perempuan, ya. Melegalkan, membolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan di dalam bab pernikahan, ya, di dalam bab perkawinan. Nah, itu adalah tujuan utamanya. Dalam rangka apa? Dalam rangka adalah menjamin bahwa akan terjadi reproduksi secara berkelanjutan. Nah, sehingga konsekuensi yang ada adalah apapun yang itu bisa memutus terhadap keberlanjutan keturunan itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Karena memang tuntutan untuk khalifah fil ard itu berkelanjutan, ya, sehingga diaturlah namanya lembaga perkawinan. Nah, lembaga perkawinan ini, para pemirsa ya, harus dipastikan bahwa perkawinan yang dilakukan itu adalah perkawinan yang sah, ya, sah dan lazim, sah dan juga mengikat. Apa yang dimaksud dengan pernikahan yang sah dan lazim itu? Salah satu referensi mengatakan ma istaufa arkanuhu wa surutu sihatihi wa nafadihi wa iniqadihi. Jadi terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat, baik syarat sah, syarat nufud ataupun syarat iniqad di dalam sebuah pernikahan itu. Maka kalau rukun-rukun dan syarat-syaratnya ini sudah terpenuhi semuanya, maka status dari perkawinannya itu adalah perkawinan yang sah. Kalau perkawinannya itu sudah berstatus sebagai perkawinan yang sah, maka nanti ada yang namanya al-asar al-mutarattab alal akdi. Ada implikasi, ada dampak yang ditimbulkan adanya akad perkawinan yang sah, begitu. Nah, apa yang menjadi dampaknya? Yang menjadi dampaknya adalah diantaranya adalah hukukuz zaujain, hak-hak suami istri. Seperti apa? Suami wajib menyerahkan mahar kepada si istri. Baik mahar ini kategorinya sebagai mahar musamma atau mahar misil. Apa perbedaannya? Kalau mahar musamma itu adalah maharnya disebutkan langsung oleh di dalam waktu akad itu 1 juta, 2 juta, 3 juta, atau berupa emas atau berupa perangkat alat sholat, itu namanya adalah al-mahru al-musamma. Jadi mahar yang disebutkan pada lafaz akdun nikah. Berapa ketentuannya? Nah, bisa suami menetapkan jumlah mahar itu dengan dirinya sendiri, atau bisa juga dengan diskusi dengan pasangannya. Berapa kesepakatannya? Disepakati, ya itulah kemudian disebut dengan mahar musamma. Tapi kalau tidak ada penetapan dari sang suami, juga tidak
juga tidak ada diskusi dengan sang istri, maka yang berlaku itu adalah mahar mithil, mahar yang berlaku di daerah tersebut. Maka mahar ini wajib untuk diserahkan, ya, kewajiban suami untuk menyerahkan kepada istrinya meskipun tidak disebutkan di dalam lafadz akadnya, ya, tetap ada kewajiban untuk menyerahkan mahar. Berikutnya adalah wujubun nafaqah li zaujati. Suami juga berkewajiban untuk memberikan nafkah istrinya. Nah, itu kemudian juga diantaranya adalah wujubul mutaba'ati li zaujati, wujubul mutaba'ati li zauji. Jadi istri berkewajiban untuk ikut sang suami. Konsep awalnya seperti itu. Mau tinggal di mana, ya kapan, itu menunggu keputusan dan ketetapan dari sang suami. Kalau misalkan ada perjanjian bagaimana, ya itu beda konteksnya. Jadi memang ada diskusi, ada perjanjian bahwa akan tinggal di satu tempat tertentu, itu kan ada diskusi dan ada perjanjian. Tetapi pada konsep awal, kewajiban untuk istri itu adalah mengikuti suaminya kemanapun suaminya pergi. Nah, kemudian juga hukukul usroh, ya, hak-hak di dalam keluarga. Apa saja? Ya, misalkan adanya hurmatul musoharoh, ya, keharaman mahram disebabkan karena pernikahan. Jadi adanya pernikahan itu menyebabkan adanya mahram. Dengan siapa? Ya dengan mertua, dengan ipar, ya dengan satu pohon itu tadi. Kemudian juga berkonsekuensi kepada nasabul aulad. Jadi terang, jelas bahwa anak ini adalah anak si A bapaknya karena kawin dengan ibunya, kan jelas terang. Nah, ini beberapa implikasi atau dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan yang sudah berstatus sah dan lazim mengikat. Kalau tidak sah, ya apalagi tidak mengikat, ya maka tidak perlu adanya kewajiban membayar mahar, menunaikan nafkah, tidak wajib istri ikut suami, tidak ada kewarisan, juga tidak ada kenasapan, tidak ada juga masalah masalah kemahroman, tidak ada, karena pernikahannya muspro, ya, dianggap tidak ada, dianggap sebagai pernikahan yang tidak sah begitu. Nah, ini para pemirsa seputar fikih di dalam keluarga. Nanti kita secara tematik akan membahas masalah yang berkenaan dengan fikih keluarga. Sebagai pengantar, mudah-mudahan bermanfaat. Kajian kita ini kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.